Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi hadir hari ini Jumat 13 Februari 2026 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Brea Panatenaya. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Termasuk kita akan nanti bahas Oktaya soal bergabungnya Israel di Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di mana ini menjadi sesuatu yang mungkin menimbulkan pro dan kontra gitu ya. Karena di sisi lain kita juga masuk di dalam Dewan Perdamaian tersebut yang kemudian nanti jadi pertanyaan gitu saudara. Apakah Indonesia ini bisa dengan konsisten menjaga tujuan utama dari Indonesia untuk bisa membawa Palestina merdeka. Dan apakah besar gitu ya peran Indonesia dalam nanti Dewan Perdamaian untuk tadi mendukung tujuan utama kita. Oke, tapi kan memang sudah dikonfirmasi juga sebetulnya Bermana dan juga saudara bahwa kalau Kemenlu nih bilangnya itu tidak mengubah bagaimana prinsip setiap negara yang bergabung dalam BOP, termasuk juga Indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi nanti tentunya akan kita lihat seperti apa karena ini juga mendapat sorotan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di dunia gitu ya, terutama soal akan rencana pengiriman pasukan ke Gaza itu tadi. Nah, kita akan memastikan juga nih jangan sampai nanti pasukan yang kita kirimkan ini justru nanti terlibat dalam pelucutan senjata ya. Nanti kita tanyakan saudara di dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Tapi kita akan ke informasi pertama dulu, di mana ada sebuah mobil minibus yang terbakar hebat di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis malam. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting pada bagian mesin. Satu unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang membakar habis seluruh bagian mobil. Butuh waktu sekitar 15 menit hingga api yang membakar mobil benar-benar padam. Sopir berhasil menyelamatkan diri dari dalam mobil, namun mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Seorang lansia yang tengah sakit sempat terjebak saat kebakaran terjadi di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Korban berhasil selamat namun menderita luka. Halo, kasih Bu Darvin yang punya apa? Saat kebakaran terjadi, korban yang tengah sakit berada seorang diri di dalam rumah. Warga yang mendengar teriakan korban langsung bergegas masuk ke rumah dan mengevakuasi korban. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Depok untuk mendapatkan perawatan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Diem aja sih, saya lari nggak karu-karuan, lari nyari orang minta tolong gitu. Itu api itu di depan udah merah, udah banyak gitu. Terus yang nolongin korban di dalam siapa, Bu? Kayaknya ini yang sebelah nih, yang narik-narik yang punya rumah, yang pabrik keripik ini yang sebelah sini nih, yang narik-narik Pak Usuk tuh yang sekarang korban tuh. Jambret perhiasan di Pasar Asmk Jakarta Barat dikepung warga. Pelaku naik ke atap sebuah rumah untuk menghindari amuk massa. Pelaku penjambretan kabur ke atap rumah setelah terpergok mencuri kalung emas. Warga tidak berani mendekat lantaran pelaku membawa senjata tajam. Pelaku terpergok hingga akhirnya menyerahkan diri setelah polisi tiba di lokasi. Polisi juga menangkap satu pelaku lainnya yang berkomplot dengan pelaku. Emas dari korban ditarik paksa sehingga menyebabkan kerugian emas sebesar 15 gram yang diambil oleh jambret tersebut. Atas dasar ekonomi karena untuk I sendiri ingin melaksanakan acara pernikahan. Informasi berikutnya, saudara, rekaman kamera pemantau atau CCTV yang terpasang di sebuah minimarket memperlihatkan aktivitas seorang pria sebelum ditemukan tewas dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Polisi terus mencari petunjuk misteri kematian pria asal Tangerang yang ditemukan tewas di sebuah kamar indekos di Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Salah satunya memeriksa CCTV yang merekam aktivitas korban sebelum ditemukan tewas. Korban terlihat berbelanja di sebuah minimarket tak jauh dari TKP. Korban diduga diantar ke lokasi oleh pengendara ojek.
jalan kaki. Bawa tas-tas barang-barang nggak? Kondisinya kayak mana sih waktu dia kesini tuh? Orang lesu lah muka-mukanya. Muka-muka lesu? Dari luar kota apa gimana kelihatannya? Dia ngomongin luar kota. Sebelumnya, jasad seorang pria dengan kondisi kepala terbungkus plastik menggegerkan warga Untung Suropati, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung, Lampung. Jasad korban ditemukan di dalam kamar indekosnya yang terkunci. Korban ditemukan setelah pemilik indekos dan warga setempat yang curiga mendobrak kamar pintu. Terduga pelaku penganiayaan akibat perkara suara alat musik drum mengajukan permohonan maaf dan damai. Terduga pelaku berharap jalan mediasi yang telah diajukan ke pihak kepolisian dapat direspons positif oleh korban. Pengajuan maaf dan damai ini dilakukan terduga pelaku usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Terduga pelaku mengakui adanya penganiayaan lantaran tidak bisa menahan emosi saat ditegur. Namun kini terduga pelaku memohon agar korban menyetujui ajakan damai. Sedangkan pihak korban melalui kuasa hukumnya belum mempertimbangkan jalur damai sehingga belum mencabut laporan di polisi. Kalau saya sih maunya, kalau penyidik juga saya bilang gitu, ya tolong dibantulah ya kan untuk damai. Saya ngaku salah, ya kan. Ya biar gimana pun namanya orang emosi, nggak ada yang benar. Di mana sih ada orang emosi benar gitu loh. Orang emosi itu salah. Ya saya salah memang di situ emosi memaki gitu loh. Tapi kesalahan saya bukan inisiatif saya munculkan kesalahan, tapi karena ada sebab akibat seperti itu. Artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Tapi sudah ada permintaan mediasi nggak dari pihak? Saat ini kami belum menerima, tapi kalaupun ada kami akan tolak. Tetangga di Cengkareng, Jakarta Barat cekcok dan saling lapor akibat teguran suara drum. Kasus ini bermula saat salah satu warga bernama Darwin melapor jadi korban penganiayaan tetangganya pada Sabtu 7 Februari lalu. Menurut korban, konfliknya sudah terjadi sejak Agustus 2025 silam akibat gangguan suara drum dari rumah tetangganya. Korban penganiayaan pun sudah berulang kali menegur secara baik-baik, bahkan melibatkan RT dan Satpol PP. Namun suara bising tetap berlanjut. Saat kembali ditegur, terduga pelaku dan anaknya malah menganiaya korban. Atas kejadian ini, korban langsung melakukan visum dan melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Barat. Namun atas laporan ini, konflik tetangga kian memanas. Terduga pelaku malah ikut balik melaporkan korban terkait dugaan pengancaman kekerasan. Nah, klien saya ini dilaporkan kembali pasal 448 KUHP, di mana KUHP yang baru ya, nomor 1 tahun 2023, di mana dengan dugaan ancaman atau pemaksaan disertai dengan ancaman ya, yang dilaporkan juga oleh Saudara Nasio Siagian di Polres Jakarta Barat. Polisi kini sedang mendalami laporan keduanya dan sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman. Itu merupakan hak mutlak dari seluruh warga negara. Dan terkait konflik tetangga perkara drum, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI meminta polisi untuk menyelidikinya. Lantaran Habib menilai tindakan penganiayaan tersebut berlebihan. Terkait kasus penganiayaan terhadap Pak Darwin di Cengkareng, Jakarta Barat yang terjadi akibat beliau menegur tetangganya yang membuat bising dengan bermain drum. Saya pikir ini perlakuan terhadap beliau sudah sangat-sangat keterlaluan. Saya minta kepada Saudara Kapolres Jakarta Barat untuk menindak tegas pelakunya. Jangan ada toleransi adanya
pihak-pihak yang bersikap arogan, melakukan tindak pidana seenaknya, dan mengintimidasi orang lain. Saat ini, proses hukum tengah bergulir. Upaya mediasi tengah diajukan oleh pelaku pada polisi. Meski korban tetap akan menempuh jalur hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Pengadilan Militer Utama. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, memimpin prosesi pelantikan tersebut. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Brigjen TNI Faridah Faisal sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung pada Senin 9 Februari 2026. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, hingga pejabat di lingkungan peradilan militer. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Kepala Biro Kepegawaian MA. Ketua Mahkamah Agung kemudian memimpin prosesi pelantikan dengan pengambilan sumpah jabatan diikuti dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas. Proses pelantikan dilanjutkan dengan pemasangan tanda jabatan, lalu diikuti dengan pemutaran lagu Bagimu Negeri dan sambutan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ini sejarah baru pecah di Mahkamah Agung. Baru kali ini sejak Mahkamah Agung berdiri dan Pengadilan Militer berdiri, ada seorang perempuan menjadi Kepala Pengadilan Militer Utama. Istimewanya lagi, yang hadir, yang menyaksikan bapak-bapaknya pakai pakaian kebesaran dengan toga masing-masing. Semata-mata untuk menghormati kaum ibu yang menduduki jabatan yang utama. Selamat sekali lagi untuk Ibu Faridah. Dari doa dan harapan, semoga amanah baru yang dipercayakan dapat saudara emban dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi yang tinggi, serta membawa kemajuan dalam karir maupun kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita menyaksikan sebuah momentum penting dalam kehidupan karir saudari Brigjen TNI Faridah Faisal SHMH. Hari ini saudara sukses menduduki puncak karir tertinggi di lingkungan peradilan militer. Sebagai bagian dari proses berkelanjutan dan menjaga estafet kepemimpinan di lingkungan peradilan militer. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya amanah dan tanggung jawab baru dalam memimpin Pengadilan Militer Utama. Diharapkan kepemimpinan baru ini dapat semakin memperkuat profesionalisme dan integritas peradilan militer. Tim Liputan, Kompas TV. Ikatan Pilot Indonesia mengecam aksi penembakan pilot dan kopilot pesawat Smart Air di Papua Selatan. Ikatan Pilot Indonesia meminta jaminan keamanan penerbangan di daerah-daerah berisiko tinggi. Informasinya usai jeda, saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali untuk Anda, saudara. Satreskrim Polres Lampung Utara meringkus kawanan pelaku spesialis curanmor menggunakan senjata api. Aksi penangkapan diwarnai baku tembak antara polisi dan pelaku. Saat ditangkap, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah polisi. Salah satu pelaku berhasil dilumpuhkan dengan tembakan di kedua kaki. Sementara, satu pelaku lainnya melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Adanya laporan informasi dari masyarakat, adanya 2 orang pemuda yang dicurigai mengendarai sepeda motor. Sesampai di TKP terjadi aksi baku tembak. Jadi pelaku melihat ada anggota di sana langsung melakukan perlawanan. Dan dengan adanya perlawanan tersebut,
Petugas juga melakukan tembakan balasan yang tegas terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Namun satu pelaku masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Berikutnya, saudara, seorang perempuan melakukan aksi pencurian di sebuah toko emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan sempat membakar toko agar bisa melarikan diri saat menjalankan aksinya. Kobaran api di dalam toko emas di Jalan Somba Opu, Kota Makassar sempat membuat karyawan toko dan warga sekitar panik. Menurut saksi, kejadian bermula ketika seorang perempuan masuk ke toko dengan modus hendak membeli emas. Setelah emas diperlihatkan, tiba-tiba api muncul dan perempuan tersebut berupaya kabur dengan membawa emas. Pelaku telah ditangkap polisi dan kini dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Makassar. Seperti pembeli pada umumnya. Tawar-menawar, tidak ada pilih barang ya. Apa yang dia pilih-pilih itu, Pak? Emas, kalung kah, gelang? Saya kurang paham itu karena dia langsung lari keluar. Saya menoleh ke toko nyala, saya ke toko. Apa? Sendiri nih ibu ya? Sendiri. Itu jalan kaki atau memang ada? Saya kurang paham. Dia naik. Yang juga menjadi sorotan, saudara, Ikatan Pilot Indonesia mengecam aksi penembakan pilot dan kopilot pesawat Smart Air di Papua Selatan. Ikatan Pilot Indonesia meminta jaminan keamanan penerbangan di daerah-daerah berisiko tinggi. Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pilot dan kopilot Smart Air, Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro yang ditembak KKB di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muammar Reza Nugraha, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak memulihkan dan memastikan keamanan penerbangan di daerah dengan risiko keamanan yang tinggi. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional. Sehubungan dengan tragedi ini, Ikatan Pilot Indonesia memohon dengan hormat perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak segera dan turun tangan dalam memulihkan, menjamin, dan memastikan keamanan penerbangan, khususnya di daerah dengan resiko keamanan tinggi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Polri atas langkah yang sudah dilakukan terkait kasus penembakan pesawat Smart Air di Bovendigul, Papua Selatan. Menko Polkam juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam serta bela sungkawa dan simpati kepada keluarga korban. Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih apa yang sudah dicapai sampai dengan sini oleh kepolisian yang membawa bangsa ini ke arah yang lebih bagus. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua yang sudah menyelesaikan masalah kemarin di dua orang pilot kita, penerbangan kita yang ditembak oleh kelompok bersenjata di Papua. Terima kasih dan rakyat menyampaikan perasaan itu kepada kita semua. Kita ke informasi lain, saudara. Tim gabungan siaga bencana mengevakuasi warga terdampak banjir luapan sungai di Jember, Jawa Timur, Jumat dini hari. Sebagian besar yang dievakuasi merupakan warga lanjut usia. Iya, mari ini gantian, mari ini masih dijak. 3 perahu karet diterjunkan di Kecamatan Rambi Puji untuk menjangkau permukiman terendam. Air setinggi hingga 1 meter memaksa petugas memindahkan lansia, ibu hamil, dan anak-anak ke tempat lebih aman. Evakuasi tetap dilakukan mengantisipasi hujan di Pegunungan Argopuro. Sampai dengan dini hari sekarang ini kita masih proses evakuasi warga yang kita tempatkan di balai desa.
Kita menurunkan 3 perahu. Perahu yang pertama dari BPBD itu kita tempatkan di Jura Ancar. Perahu yang kedua dari Destana kita tempatkan juga di Jura Ancar. Kemudian perahu yang ketiga dari Posar kita tempatkan di Jura Malang dan Nogosari. Jadi hari ini memang betul-betul kita ekstra siaga, kita mengupayakan untuk membantu mengevakuasi warga agar bisa selamat dari musibah banjir ini. Banjir di Jember, Jawa Timur diakibatkan curah hujan tinggi dan luapan sungai Bedadung, Mayang, dan sejumlah sungai lain meluap. Selain merendam ratusan rumah di 8 kecamatan, genangan juga menutup jalan protokol dan nasional hingga lalu lintas terhenti lebih dari 5 jam. Warga korban banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa mengungsi. Selain takut banjir susulan, rumah warga masih tertimbun lumpur sisa banjir. Warga Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih bertahan di pengungsian. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol. Banjir yang semalam kayak seperti tanggal 25 November lah besar airnya. Lebih besar lagi yang sekarang ini. Itu seperti apa? Bisa Ibu gambarkan? Karena tadi pagi kita melihat rumah, menggambarkan nggak bisa gitu lah. Kondisi rumah Ibu sekarang seperti apa? Kondisi rumahnya sekarang lagi tertimbun, air di dalam terkurung, nggak bisa keluar karena banyak timbunan pasir sama batu. Itu airnya gimana Bu? Karena apa? Karena tanggulnya Karena jebol? tanggulan jebol dari atas, rumah kita terbenam gitu. Sebelumnya sejumlah daerah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pada Rabu sore. Arus deras langsung menghantam pemukiman warga di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Pembangunan tanggul darurat tidak mampu menampung aliran air sehingga merendam pemukiman warga. Sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung dilaksanakan di Balairung Gedung Mahkamah Agung pada 10 Februari 2026 dengan tema Pengadilan Terpercaya Rakyat Sejahtera. Laporan tahunan ini dipimpin langsung oleh Ketua MA Profesor Sunarto. Who are ready to guard and carry out their duties for the nation. Dan pajak mengenakan toga berwarna biru. The Judicial State Administration and Taxes Official wear the blue robes. Pakaian dinas. Rangkaian acara diawali dengan prosesi sidang istimewa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Pembukaan sidang istimewa resmi oleh Ketua MA dan dilanjutkan dengan penyampaian laporan tahunan yang memuat capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Selama tahun 2025, beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung berjumlah 38.148 perkara. Terdiri atas 31.918 perkara baru dan 230 perkara sisa tahun 2024. Saya bersyukur selama 6 tahun berturut-turut, Mahkamah Agung secara konsisten mampu mempertahankan rasio produktivitas di atas 99%
dan sisa perkara di bawah 1%. Mahkamah Agung mencatat tingkat penyelesaian perkara mencapai sekitar 99,5%. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja badan peradilan di seluruh Indonesia. Laporan tahunan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat profesionalisme dan integritas aparatur. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace untuk meredam konflik di Palestina. Di sisi lain, Israel juga menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Apakah ini bisa jadi pro kontra di dalam Dewan Perdamaian? Informasinya usai jeda, saudara. Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace untuk meredam konflik di Palestina. Di sisi lain, Israel juga menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Apakah ini bisa menjadi pro dan kontra di dalam Dewan Perdamaian? Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat di Gaza. Sebagai bentuk dukungan, Indonesia berencana mengirim sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hal ini sedang dalam tahap pembicaraan. Prasetyo menambahkan, pemerintah saat ini masih melakukan persiapan terkait pengiriman pasukan itu. Dia menegaskan, seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Prasetyo menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan dapat membuka jalur logistik bantuan makanan secara lebih luas, sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. 8.000 ke Gaza itu benar, jumlahnya 8.000. Itu kan bagian dari pasukan perdamaian. Secara total kalau Indonesia itu berapa? Sudah ada estimasi yang dikirim? Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia. Kalau lokasi penempatan sudah ada, kemana ada? Pokoknya di Rafah. Belum. Kalau kita baru mempersiapkan diri aja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian, tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan. Dan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP beserta dengan seluruh turunan teknisnya. Ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu yang pertama kan kita menghadapi pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maulid Simanjuntak bahkan menyebut sejumlah pasukan sudah melakukan latihan. Penentuan kebutuhan personil akan ditetapkan setelah adanya permintaan resmi dari pihak koordinator di Gaza soal jumlah pasukan. Maruli belum dapat memastikan, namun 5 hingga 8.000 personil sudah bersiap. Kan BOP itu Pak ke... Ya itu kan masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza, nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa, nanti kami siapkan, gitu. Udah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian, jadi berarti si jeni, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyoroti mandat penunggasan pengiriman pasukan apakah di bawah naungan PBB atau Dewan Perdamaian bentukan Trump Board of Peace. Dia juga mengingatkan soal kehati-hatian pertimbangan pengiriman pasukan perdamaian RI di tengah konflik antara Israel dan Hamas.
kirim atau tidak kirim, tolong diperhatikan betul apakah ini masih dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang resolusi berkaitan dengan BOP itu ada resolusi Dewan Keamanan 2803. Tetapi kalau kita lihat piagam di BOP itu ceritanya bukan berkaitan dengan resolusi, tapi ini organisasi internasional sendiri, terpisah, yang Trump jadi chairman-nya dan lain sebagainya itu. Nah, tentu kalau misalnya resolusi Dewan Keamanan memandatkan untuk dibentuknya ISF, International Stabilization Force, dan di situ Indonesia berpartisipasi, saya katakan silahkan, ya. Tetapi tidak di dalam konteks kalau misalnya bukan mandat dari PBB, karena kalau misalnya bukan mandat dari PBB, ini pertama kali kita ikut. Dan kalau mandatnya berasal dari BOP gimana, Prof? Yang saya khawatirkan adalah kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Di sisi lain, Israel secara resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump. Gabungnya Israel ke dalam Board of Peace itu disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 11 Februari 2026 waktu setempat saat kunjungan ke Washington. Sebelumnya pada 22 Januari lalu, perwakilan dari 19 negara termasuk Indonesia menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivan Mewengkang melihat kehadiran pihak yang berkonflik dalam Board of Peace bentukan Trump merupakan bagian menuju perdamaian. Ivan mengatakan sejak awal Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina. Indonesia memiliki komitmen dalam konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Namun setiap kebijakan pengiriman pasukan perlu direncanakan dengan pertimbangan yang matang. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelas rumah semi permanen di permukiman padat di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Puluhan warga mengungsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Sebelas rumah semi permanen di permukiman padat di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Warga yang sedang tertidur pulas seketika berhamburan keluar saat melihat kobaran api sudah membesar. 8 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan 3 jam kemudian api bisa dipadamkan. Lurah setempat akan membangun tenda darurat sebagai tempat pengungsian sementara. Sementara mereka mengungsi ke tempat terdekat atau di masing-masing keluarga, dan kami juga akan mengkoordinasikan juga dengan pihak terkait apakah nanti akan dipasang tenda mungkin bisa untuk berteduh atau mungkin bisa untuk mereka tidur atau sementara. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan atap stadion berterbangan. Kencangnya angin membuat warga di sekitar stadion panik berhamburan mencari tempat berlindung. Atap stadion berterbangan. Beberapa pohon tumbang karena tersapu angin. Imbas angin kencang ini sejumlah venue olahraga di Stadion Pakansari mengalami kerusakan.
Petugas gabungan bergegas memindahkan batang pohon yang menutup jalan. Tiga pekerja bangunan tertimbun longsor di Kabupaten Gianyar, Bali pada Kamis sore. Satu korban diantaranya meninggal. Inilah momen ketika petugas dari BPBD Gianyar berupaya mengevakuasi 3 orang yang tertimbun longsor. 2 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 1 pekerja lainnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa sebelumnya terjadi saat sejumlah pekerja sedang membersihkan material proyek senderan tembok. Saat itu tiba-tiba tanah longsor dan menimbun ketiga pekerja. Informasi lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Serang, Banten akan memutuskan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS pada hari ini. Sebelumnya gugatan pra-peradilan diajukan tersangka pada 26 Januari 2026. Tim kuasa hukum menilai terdapat kejanggalan dalam proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman pada 16 Desember 2025. Menanggapi itu, Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama bilang penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur. Pra-peradilan penting agar tidak terjadi opini liar di masyarakat. Tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan 2 alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak 2 alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada 2 alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Ini merupakan ya hak tersangka, tidak ada masalah. Lalu ini sudah hari ke-4, besok dibacakan kesimpulannya. Itu jangan mengeluarkan bahasa yang asumtif. Kita dalam penetapan tersangka itu tidak main-main. 2 alat buktinya sudah cukup. Jelang perayaan Imlek, sejumlah anak-anak melakukan latihan barongsai. Seperti apa keseruannya? Informasinya usai jeda. Suara gemuruh tambur dan denting simpal memecah keheningan di kawasan Pagarsih, Kota Bandung, Jawa Barat. Menjelang perayaan Imlek, sekumpulan anak-anak hingga remaja antusias berlatih kesenian barongsai. Antusiasme mewarnai markas klub barongsai Longwang Indonesia di Jalan Pagarsih, Bandung. Para pemain muda bergerak lincah mengikuti irama alat musik tradisional yang mengiringi gerakan akrobati kepala dan ekor barongsai dengan penuh semangat. Bagi para pemain cilik ini, latihan bukan sekedar persiapan menyambut Imlek, tetapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi yang telah turun-temurun menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Kecuali saat angkat ke kepala atau lagi nyapit gitu. Itu kesulitannya kenapa itu? Karena harus pakai tenaga ini tuh, jadi harus nahan gitulah. Ketua Klub Barongsai Longwang Indonesia, Agus Hendrik Priyatna menyebut pihaknya telah menerima belasan permintaan tampil. Bahkan dalam 1 hari, para pemain dijadwalkan harus tampil sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Ya, kita untuk menjelang Imlek di tahun 2026 ini, persiapan kita yaitu dengan latihan yang rutin. Karena apa? Kita harus memberikan perform yang terbaik untuk yang memanggil kita. Gitu. Jadi kita tidak akan untuk asal-asalan. Karena apa? Kita di sini menghibur masyarakat luas. Karena barongsai itu sekarang ditunggu oleh masyarakat. Dengan semangat dan kerja keras, anak-anak Pagarsih siap memberikan pertunjukan terbaik guna memeriahkan Tahun Baru Imlek 2026. Sunandar, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Jangan beranjak, Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut.